Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sejarah manajemen dakwah dengan mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Bapak Ahmad Shofi. Di sini dari kelompok 2 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Nailis Shofi dengan NIM 2040 113, Siti Nur Azizah 2040 230, Fatia Afwa Kamila 2040 231. Di sini saya akan menjelaskan sejarah manajemen dakwah. Manajemen dakwah telah ada pada zaman di mana Islam muncul pertama kali ke dunia, yakni ketika Nabi Muhammad SAW diutus menjadi rasul untuk menyebarluaskan Islam. Hal itu dimanifestasikan berupa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, apalagi yang kaitannya dengan dakwah dan perang. Pada masa Rasulullah SAW, banyak teladan dalam manajemen dari kehidupan dakwah Rasulullah SAW. Melalui petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mulai melakukan aktivitas dakwahnya secara hierarki, dengan cara mengajak keluarga dekat, kemudian pengingat kaumnya, pengingat bangsa Arab, dan yang terakhir beliau pengingat seluruh alam. Intinya, secara keseluruhan, aktivitas dakwah Rasulullah telah termanajerial. Jejak sejarah manajemen dalam peradaban Islam. Beberapa jejak sejarah yang penting diungkap untuk menunjukkan kehadiran manajemen dalam peradaban Islam dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, zaman Nabi Muhammad SAW, praktik manajemen yang paling menonjol pada zaman Rasulullah SAW terlihat setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Selama di Makkah, manajemen Rasulullah lebih terarah pada pelaksanaan dakwah. Dakwah yang dilakukan Rasulullah terdiri dari 2 tahap, yaitu pertama dakwah sirriyah atau sembunyi-sembunyi, dan kedua dakwah i'lan atau terang-terangan. Dari peristiwa hijrah, terlihat manajemen yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sangatlah matang. Karena malam terjadinya hijrah, kaum Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW agar Rasulullah tidak melaksanakan hijrah. Pembagian tugas pun dilakukan, dari mulai penunjuk jalan hingga pemonitor berita. Kedua, zaman Khulafaur Rasyidin. Kondisi di zaman Khulafaur Rasyidin tidak jauh berbeda dengan di zaman Nabi SAW. Para khalifah pada umumnya hanya mengikuti apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, sehingga masa pemerintahan mereka juga dinamakan dengan khilafah ala minhaj al-nubuwah, atau pemerintahan yang tegak di atas manhaj kenabian. Pada masa Khulafaur Rasyidin, wilayah Islam semakin luas. Wilayah yang luas itu diorganisasi menjadi beberapa wilayah dan dipimpin oleh seorang wali, baik wali sholat atau yang memimpin sholat dan sebagai simbol tugas mengurusi kepemimpinan atau pemerintahan, maupun wali mal yang mengurusi zakat dan urusan harta lainnya. Dari segi manajemen pemerintahan, terlihat banyak hal menonjol di masa Umar bin Khattab. Di masa Umar bin Khattab pertama kali Bait al-Mal dipisahkan dari masjid, dilembagakan dan ditunjuk pengelola khusus agar dapat dikelola secara rapi. Selain itu, Umar juga menunjuk pelaksana pengadilan yang terpisah dari tangan khalifah. Yang ketiga, zaman pasca Khulafaur Rasyidin. Pasca Khulafaur Rasyidin terdapat 3 kepemimpinan dalam kurun waktu yang sangat lama. Diawali dengan kepemimpinan dari keluarga Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah. Pada masa kepemimpinan Bani Umayyah, manajemen belum banyak mengalami perubahan dari zaman Khulafaur Rasyidin. Dalam aspek pemerintahan, Bani Umayyah melakukan organisasi pengembangan pemerintahan dengan membuat diwan. Kepemimpinan Bani Umayyah bersifat Arabik sentris. Dalam aspek pelayanan masyarakat atau public service,
khalifah menerapkan manajemen berbasis pelayanan. Pada masa Abbasiyah, dalam menjalankan pemerintahan, Bani Abbasiyah mempunyai kebijakan memindahkan ibu kota ke Irak, yang kemudian diberi nama Madinah al-Salam. Salah satu yang menonjol juga dalam aspek manajemen pemerintahan adalah dilembagakannya Al-Hizbah atau pemeliharaan hak-hak umum masyarakat. Dalam masa pemerintahan Abbasiyah juga dikenal kemajuan di bidang manajemen pendidikan. Pada zaman Abbasiyah inilah yang dikenal dalam sejarah sebagai zaman emas kemajuan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai jembatan emas yang menghubungkan peradaban sebelum Masehi dengan peradaban manusia modern. Selanjutnya, pemerintahan Utsmani bermula pada tahun 1300 Masehi di Asia Kecil. Kekuasaannya meluas setelah berhasil menggabungkan hampir seluruh wilayah-wilayah Islam di bawah pemerintahannya. Utsmani terkenal kuat dalam bidang militer serta peralatan perangnya. Bani Utsmani di Turki merupakan adidaya dunia yang tak tertandingi kehebatannya. Pengaruh kekuasaannya itu meluas dari barat sampai ke timur. Lalu yang keempat adalah zaman negara bangsa. Setelah berakhirnya pemerintahan Utsmaniyah yang berpusat di Turki pada tanggal 3 Maret 1924, maka negeri-negeri muslim terpecah menjadi banyak negara dan tidak lagi menginduk kepada satu kepemimpinan umum sebagaimana sebelumnya. Negeri-negeri muslim tersebut secara umum berada dalam jajahan negara-negara barat dan Eropa selama bertahun-tahun. Secara umum, manajemen pemerintahan menganut dan mengikuti sistem pemerintahan warisan penjajahnya, seperti demokrasi dan otokrasi atau kerajaan. Negeri-negeri yang berada di bawah bekas jajahan Inggris dan Prancis di Timur Tengah pada umumnya berbentuk kerajaan. Adapun negeri-negeri Muslim yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua, yakni setelah pengaruh Amerika menggantikan Inggris, secara umum pemerintahannya berbentuk demokrasi. Praktek maupun ilmu manajemen berkembang dengan pola sekular, yakni berpijak pada paradigma pemisahan nilai-nilai agama dari ilmu pengetahuan. Perkembangan selanjutnya sampai sekarang, manajemen dianggap merupakan produk barat yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Hal itu disebabkan karena kajian sejarah manajemen dari zaman prasejarah, lalu zaman awal sejarah, kemudian langsung lompat ke ujung masa sejarah dan berakhir di masa modern. Kiranya cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.